warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Risnandar Mahira SPP MSI, Bapak Triyono dari Direktorat Jenderal Ormas Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang terhormat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang, Panwasli Kabupaten Malang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, dan tak lupa pula tokoh masyarakat dan perwakilan OKP mahasiswa se-Kabupaten Malang. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuat lagi Maha Kuasa atas segalanya, Maha Pembangkit, Maha Kekal, Maha Penganugerah, Maha Penyayang sengsara. Tiada Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah dan Maha Luhur. Kau yang telah menciptakan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari nurmu. Kau muliakan dirinya, kau banggakan kaumnya, sungguh kau jadikan dirinya uswatul hasanah. Kau utus dirinya di tengah kaum yang berperadaban jahiliyah. Kau ubah di sisi kenabian, litukhrijan nasinya zulmat ila nur, au minal dhalalati ilal huda. Kau bentengi umatmu dengan akhlak agar tak tenggelam di dalam bencana kezaliman yang tak bermuara dan tak berotak. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan cucuran salawat selalu terlimpah ruah dari lisan seluruh umat untuk dirinya, keluarganya, para sahabatnya, hingga sampai pada kita seluruh umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Pembukaan merupakan acara kita yang pertama, dilanjut dengan sambutan. Acara yang ketiga, acara inti, seminar kebangsaan pendidikan politik masyarakat tanpa konflik dengan tema Voter Education for Beginners menjadi pemilih cerdas dan berkualitas dalam pemilu kada Kabupaten Malang 2015. Acara selanjutnya penutup dan doa. Langsung saja kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah. Fatihah. Melangkah pada acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Saudari Fatimah. Kepada Saudari Fatimah, waktu dan tempat kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah
jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Melangkah pada acara yang selanjutnya, sambutan yang pertama oleh Direktur Malang Pluralisme Institute kepada Bapak Mas Nurdin Ali SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Semandar dan Bapak Triyono dari Kementerian Dalam Negeri. Yang kami hormati Bapak Ketua Panwaslu Kabupaten Malang. Yang kami hormati Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Malang. Yang pada hari ini izin karena perjalanan ke sini macet, ada karnaval. Begitu juga dari Komisi Pemilihan Umum masih dalam perjalanan. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta seminar kebangsaan pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita tujukan kepada penuntun tauhid kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah Malang Pluralisme Institute tahun ketiga kami dipercaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Kami kegiatan berkeliling. 3 tahun yang lalu kami di luar negeri, terus berkeliling di Turen, di Paga, dan kebetulan pada momentum tahun ini kami di Kepanjen. Perlu diketahui, maaf nih, jadi perlu diketahui Malang Pluralisme Institute ini kami bergerak pada sisi penguatan kapasitas masyarakat, terutama pada skill terkait dengan pengetahuan demokrasi dan multikultural. Organisasi lembaga ini didirikan dari anak-anak muda dari lintas kampus, dari lintas anak-anak muda yang belum kampus besar, terus lintas OKP, dan juga ada juga tokoh masyarakat yang terlibat di lembaga ini. Alhamdulillah kami sudah 4 tahun berdiri dan kami sudah bergerak dalam berbagai macam kegiatan, terutama kepada pemberdayaan masyarakat terkait penguatan nilai-nilai demokrasi, penguatan nilai-nilai multikultural di masyarakat. Kami dulu sempat dipertanyakan kenapa harus membawa nama pluralisme. Kebetulan sekarang sektor sektoral sudah tidak ada lagi terkait dengan pluralisme agama, itu sudah melunak sekali. Maka kajian kami pada tahun keempat ini fokus kepada pluralisme pendidikan dan pluralisme ekonomi. Karena itulah adalah kajian yang akan ke depan menjadi tantangan kami, terutama untuk masyarakat di Kabupaten Malang. Terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri yang bisa terus-terusan tiap tahun mempercayakan kegiatan kepada kami untuk kegiatan tentang demokrasi dan penguatan kebangsaan. Dari saya itu saja. Mewakili teman-teman panitia, mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyambutan dan ketersediaan sarana fasilitas yang disediakan oleh panitia. Saya mewakili teman-teman panitia mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan ucapan terima kasih, beribu-ribu terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di kesempatan seminar kebangsaan
yang memang ketepatan pada tahun ini Kabupaten Malang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Tanggal 9 Desember 2015 akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah. Harapan kami sebagai lembaga yang fokus kepada pemberdayaan masyarakat, semua masyarakat terlibat, dan tentunya nanti akan disampaikan oleh para pakar. Di sini ada dari Pak Wahyudi, Ketua Panwascam, nanti ada dari KPU, Pak Holik, terus ada Pak Fatoni dari Batis Bangpol Kabupaten Malang yang dalam perjalanan. Nanti akan menyampaikan bagaimana total education yang kami sampaikan, yang tentunya nanti harapan-harapan pemerintahan Kabupaten Malang ke depan. Karena 5 menit kita di TPS itu menentukan pembangunan kita ke depan. Maka kami pada siang hari ini, inilah yang kami angkat terkait dengan bagaimana warga memilih dengan cerdas dan tentunya berkualitas. Itu saja dari saya selaku pimpinan lembaga Malang Pluralisme Institute. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang selanjutnya oleh Bapak Triyono dari Dirjen Ormas Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sekaligus membuka acara seminar kebangsaan pendidikan politik masyarakat tanpa konflik. Kepada Bapak Triyono, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman panitia, yang kami hormati Bapak Ketua Panwas Kabupaten Malang, teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri, saudara-saudara saya, teman-teman peserta hadirin yang ada saat ini. Mungkin tidak banyak yang perlu kami sampaikan karena kalau terlalu banyak sambutan, apalagi jam siang begini biasanya ngantuk. Jadi kami cuma menyampaikan secara teknis. Yang pertama, salam daripada pimpinan kami bahwa kegiatan ini adalah salah satu kegiatan program kegiatan selama ini berjalan terus yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Harapan kami kegiatan ini juga adalah salah satu kegiatan yang sejalan dengan program Bapak Presiden, program Nawacita, di mana negara hadir untuk teman-teman, untuk kita semua, tetapi dalam tingkatannya tidak saling tumpang tindih. Jadi pertanyaan teman-teman, kenapa pemerintah pusat langsung masuk ke tingkat kecamatan seperti ini, padahal ada tingkat provinsi, ada tingkat kabupaten kota. Tetapi tidak masalah terkait dengan pembinaan, karena sama-sama kita diatur dalam tingkatan pembinaan terkait dengan keormasan berdasarkan undang-undang yang ada. Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk kita bersama juga. Terus selanjutnya kami melihat di sini peserta yang hadir hampir sebagian 80% perempuan. Kami sangat senang karena salah satu program Kementerian Dalam Negeri ini juga termasuk di dalam undang-undang tentang partai politik, di mana 30% keterwakilan perempuan yang ada. Semoga ke depan teman-teman perempuan lebih meningkatkan daya saingnya, baik dalam segi politik, tetapi konteksnya dalam konteks politik yang demokrasi berdasarkan Pancasila. Untuk masuk kepada materi yang disampaikan berdasarkan judul yang ada, sebenarnya posisi saat ini, kalau mohon izin Pak Panwas, ketika kita melaksanakan kegiatan seperti ini kan menjadi pertanyaan ketika beberapa kandidat yang ada, bahwa ini punya siapa, mengarahkan ke siapa ini. Jadi pertanyaan, apalagi pada saat ini sudah mungkin penetapan kabupaten atau Kabupaten Malang ini beberapa kandidat, Pak. Ketika ada perkumpulan atau pendidikan politik ataupun arahan massa, itu menjadi satu pertanyaan. Nah, di sini semoga pertemuan kita membuktikan bahwa kita ini tidak dalam konteks mengarahkan kepada salah satu kandidat, tetapi kita bagaimana mengembangkan terkait dengan pendidikan politik. Ayo bersama-sama kita menjadi pemilih yang cerdas sehingga hasilnya juga berkualitas. Artinya kita memilih berdasarkan visi misi yang ada, angkat visi misi. Silakan perbedaan itu ada, tetapi kita tidak perlu saling
menjatuhkan, kita angkat salah satu visi misi kandidat lain, sehingga yang kita harapkan, demokrasi yang kita harapkan benar-benar terjadi. Mungkin ini Pak yang perlu kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kami kebetulan tadi ini acara ini kami buka dengan resmi. Terima kasih disampaikan. Sebelum melangkah kepada acara inti, marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan doa. Kepada Bapak Eko Yusuf Wahyudi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم رب يسر ولا تعسر يا ميسر في كل عاسر بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة السر ونور الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Demikianlah rangkaian acara ini adalah kita lalui. Sebelum melangkah pada acara inti, perkenankan sebagai pembawa acara untuk undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, waktu kami serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar daripada seminar ini, bahwa Kabupaten Malang merupakan
salah satu dari berbagai daerah yang mengikuti pemilu kada serentak di Indonesia, dan merupakan satu-satunya daerah yang saat ini calon independennya lolos dalam ikut sertaan pemilu kada. Kemarin tanggal penetapannya tanggal 24 dan pengundiannya tanggal 26. Ada 3 pasangan calon. Yang pertama nomor urut sesuai nomor urut Haji Renggala Desna dengan Bapak Haji Sanusi. Yang kedua Ibu Dewanti dan Ibu Musrifah. Yang ketiga Bapak Nurholis sama Bapak Mufid. Nah, dari suksesnya tahapan pencalonan, sampai menjadi penetapan calon, Kabupaten Malang mendapatkan apresiasi dari KPU Pusat karena bisa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, untuk kali ini bagaimana bagi masyarakat itu mampu memilih dan menentukan pilihannya yang menurut penting bagi lembaga ini menjadi pemilih cerdas dan berkualitas. Nah, dalam hal ini tentunya nanti ada hal-hal yang memang diperhatikan oleh masyarakat agar tidak yang namanya golput itu bisa menjadi berkurang, meminimalisir golput, juga tidak asal-asalan hanya memilih. Nah, dalam hal ini sebenarnya ada 3 materi ya untuk memaparkan bagaimana menjadi pemilih cerdas dan berkualitas. Sambil menunggu yang pertama Bapak Wahidi dari Panwasli Kabupaten Malang, yang kedua dari KPUD Kabupaten Malang dalam hal ini masih dalam perjalanan, dan Bapak dari Kesbangpol Kabupaten Malang yang saat ini dalam perjalanan kena macet juga. Nah, untuk mempersingkat terlebih dahulu saya akan membacakan kurikulum kita dari narasumber. Nama Bapak Muhammad Wahidi, alamat Jalan Raya Pakisadi nomor 166 Pakisadi, nomor telepon 0821 23986 293. Tempat tanggal lahir Malang 30 Maret 1969. Pendidikan formal YPT MTT bidang manajemen. Pengalaman kerja saat ini Panwasli Kap Malang. Moto hidup jadikan demokrasi yang berintegritas dan berkualitas. Langsung saja agar di pemaparan oleh narasumber kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Voter Education serta semua foundingnya juga dari Kemendagri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada Panwas untuk memberikan sosialisasi terkait dengan pemilih cerdas. Dan terima kasih pula pada undangan dan semua yang hadir, bahwa pada posisi kami, mohon maaf dengan segala hormat tidak mengurangi apapun, bahwa kami ada di depan ini bukan bermaksud menggurui panjenengan semua, namun pada posisi kami satu bersilaturahmi dan kami berdiskusi dengan panjenengan semua terkait juga pada
tugas kami bahwa ada yang dinamakan pengawasan partisipatif. Saya melihat pesertanya ini, saya tadi menanyakan kepada Pak sebelah ini, Pak Mendagri tadi, yang dari Mendagri itu kok banyak yang ibu-ibu di sini ada. Oh ya, dijawab ada karena ada kesetaraan 30% perempuan terkait dalam undang-undang. Nah, ini juga situasi yang baik yang kami rasakan, bahwa kita juga melihat ada juga anak-anak bangsa yang dari Malang Raya ini berani mencalonkan menjadi calon bupati di Malang. Nah, ini demokrasi yang menunjukkan sudah sedemikian cerdasnya dari masyarakat kita terhadap akan keberanian mengajukan diri sebagai pemimpin, bahwa toh itu nanti terpilih atau tidak terpilih itu tidak menjadi masalah, namun keberanian untuk menjadi anak-anak yang terbaik ini yang perlu kita motivasi bersama dan yang patut menjadi apresiasi bagi kita semua. Oke, terkait dengan Panwaslu, pada posisi Panwaslu, bahwa Panwaslu ini sebenarnya keberadaannya itu sebenarnya Panwaslu ini menegakkan integritas. Jadi kami bertugas menegakkan integritas penyelenggara pemilu, agar penyelenggara pemilu ini dalam menyelenggarakan pemilu yang ada di Kabupaten Malang tentang pilkada ini benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian setelah kita ada yang kedua yang namanya memastikan. Panwaslu ini memastikan bahwa penyelenggara ini juga berintegritas dalam menyelenggarakan tahapan semua pilkada ini di Kabupaten Malang sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada posisi kami ini mempunyai tugas untuk mengkaji, juga menilai proses yang ada. Itu yang kami lakukan di sini. Nah, ada beberapa hal saya perlu bahwa saya anggap ini juga forum sosialisasi juga, sehingga kami harapkan bahwa dengan sudah ditetapkannya 3 paslon yang ada di Kabupaten Malang ini menjadi momen yang baik pelaksanaan pilkada di Kabupaten Malang ini benar-benar akan dilakukan secara berintegritas sesuai dengan aturan yang ada. Aturan yang kami miliki sementara ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu Nomor 15 Tahun 2011. Itu yang menjadi rujukan kami. Bapak Ibu sekalian, kami memang mendorong bahwa harus ada pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, bahwa tugas pengawasan itu tidak hanya menjadi tugas Panwaslu sendiri, tetapi kami mendorong ada yang namanya pengawasan partisipatif yang bisa dilakukan oleh semua pihak, semua stakeholder, siapapun yang berkepentingan, tidak melihat siapakah itu dari ras mana atau unsur manapun. Kami tidak membedakan itu. Kami pastikan kepada organ kami di tiap kecamatan maupun di desa agar membina hubungan dengan semua stakeholder yang ada, baik Pak RT, Pak RW, Makya yang bakul rujak, itu kita semua kita pastikan untuk saling dibina, saling untuk memberikan informasi terkait dengan pengawasan yang ada. Jadi kami tidak membedakan itu. Dan kami pastikan apabila panjenengan semua memberikan informasi kepada Panwas kami di semua level dari desa sampai kecamatan, pasti akan diterima. Dan jangan pernah takut melaporkan sesuatu terkait dengan apa yang
menurut panjenengan ini adalah merupakan hak sampean untuk mengawasi. Jangan pernah takut itu. Biasanya yang terjadi adalah selain penyelenggara pemilu itu mereka sungkan ya, dalam bahasanya itu sungkan untuk melaporkan. Padahal itu sesuatu yang menurut kami itu, kami pun juga punya keterbatasan pada sisi Panwaslu, keterbatasan personil kita, punya keterbatasan. Makanya yang sekarang yang kami lakukan adalah pengembangan pengawasan zona marking, itu yang namanya. Jadi pengawasan zona marking itu pengawasan pada daerah-daerah tertentu yang kemudian ditandai di sana siapa yang bermain di sana, aktor-aktornya siapa. Zona marking yang sekarang yang kita lakukan adalah pada tingkat desa. Di tingkat desa itu satu ada kepala desa, ada aparatnya, dan di situ pasti ada tim-tim sukses yang bermain di sana. Ada aktor-aktornya, ada tim kampanye juga. Nah ini yang menjadi fokus pengawasan kita. Sehingga pendekatan yang kami lakukan juga pendekatan personal. Pengawasan yang kami lakukan juga pengawasan personal terhadap aktor-aktor yang bermain. Nah, makanya kami juga meminta bantuan kepada Bapak Ibu semua untuk bersama-sama mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu yang di Kabupaten Malang ini. Itu. Kemudian ada lagi yang menjadi polemik di beberapa periode dari pemilu ke pemilu, mesti masalah yang klasik ada, masalah tentang daftar pemilih. Itu yang klasik ya terjadi. Sebenarnya ini tidak perlu terjadi ketika satu petugas PPDB yang memutakhirkan data itu memang melakukan sesuai porsinya. Sementara hasil pengawasan kami bahwa banyak petugas dari petugas pemilih itu hanya mendata ketika pada akhir-akhir masa tugasnya. Jadi PPDB itu dibentuk 36 hari untuk melakukan pemutakhiran data. Nah, jadi PPDB ini tidak melakukan tugasnya. Banyak mereka hanya meminta data dari Pak RT, Pak RW untuk dicatat, direkap aja. Atau mereka meminta daftar yang dari kepala desa. Sedangkan di pemilu kita ini daftar pemilih itu sudah ditentukan dari Kemendagri yang namanya DAK2. DAK2 itu adalah daftar agregat kependudukan kecamatan. Itu sudah ada dari Kemendagri, yaitu asalnya juga dari kependudukan kabupaten kemudian dilaporkan ke Kemendagri. Nah, di situ dipilah ada beberapa yang namanya daftar pemilih potensial, yang itu menjadi DP4, daftar penduduk potensial pemilih pemilu. Nah, dari DP4 ini kemudian disinkronkan dengan daftar pemilih tetap yang dari pemilu terakhir, yaitu dari Pilpres, disinkronkan. Nah, ini yang akhirnya ini menjadi cikal bakal dari DPS, daftar pemilih sementara. Nah, inilah yang menjadi data teman-teman PPDB. Sementara teman-teman PPDB itu tidak dengan data ini, tetapi dengan data yang ada di kepala desa. Memang lebih real kepala desa itu. Persoalannya adalah daftar pemilih ini sudah ditentukan dari sana. Namun tidak menutup pemilih baru, tidak menutup itu. Sehingga pasti ada perbedaan ini. Perbedaan klasiknya lagi di sisi KPU itu ada yang namanya program Sidalih. Nah, program Sidalih ini terkadang tidak bisa mengedit masukan-masukan baru dari pemilih-pemilih baru. Nah, ini juga menjadi masalah. Sehingga di Pilpres kemarin itu muncul polemik yang namanya DPKTB yang sampai
dimasalahkan di tingkat nasional. Asalnya ya dari itu, karena apa? Teman-teman PPDB sejak dasar itu tidak melakukan itu. Kalau ini melakukan pada porsinya, pasti dia akan terjadi. Nah, posisi Panwas mengawasi teman-teman PPDB itu benar-benar mereka melakukan pendataan. Melakukan pendataan. Ya, namanya memang juga PPDB pun juga sama seperti saya juga. Kadang ada rasa ngantuk, rasa-rasen, iyalah bahwa itu ya. Namun perlu disadari bahwa ini adalah tugas yang dibebankan dari negara kepada para petugas. Mereka juga digaji, nih persoalannya itu. Dan gaji ini juga pakai uang pajak juga, uang dari kita semua. Nah, kalau mereka tidak melakukan tugas pada posisi Panwaslu, ketika seorang petugas pemutikan data tidak melakukan tugasnya, bisa disanksi pidana. Ada sanksi pidananya. Dan ini sudah kami sosialisasikan juga kepada teman-teman PPDB. Ada di beberapa desa itu yang tidak melakukan itu, dan teman-teman Panwas juga memberikan itu. Bila memang tidak melakukan pemutakhiran data, pidana sanksi. Di pemilu itu ada. Itu yang pertama. Kemudian ada yang kedua, masalah klasik adalah letak dari geografis TPS. Di Kepanjen ini yang kami temukan, yang sementara dari hasil pengawasan dari teman-teman Panwas, di Sipur sana nanti akan melakukan pencoblosan itu di daerah lain desa. Nah, ini kan jauh, sehingga partisipasi masyarakat dalam memilih itu bisa berkurang. Nah, ini yang dilakukan, bukan pada persoalan sosialisasinya, tidak, tetapi pada dasarnya, yaitu dari letak jauh tidaknya TPS itu juga mempengaruhi partisipatif dari pemilih untuk menggunakan haknya pada saat. Mohon maaf, break sebentar ya, ada adzan ya.
kasih, kita lanjutkan lagi diskusi ini. Nah, sementara ini memang teman-teman Panwas banyak melakukan dan banyak menemukan temuan-temuan terkait dengan daftar pemilih. Jadi ini yang nanti akan kami rekomendasikan kepada teman-teman di KPU untuk dilakukan kajian bersama terkait dengan penempatan TPS itu yang menjadi faktor yang terpenting. Karena saya berpikir bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh teman-teman KPU maupun stakeholder yang ada mungkin dari pemerintah kabupaten itu saya pikir cukup. Namun yang tidak kalah pentingnya ketika pada saat pelaksanaan itu, terutama tentang bagaimana cara tempat letak TPS itu yang menentukan partisipasi dari para pemilih itu untuk menggunakan haknya. Dan Panwaslu dalam koridor juga memastikan hak konstitusi warga itu juga disampaikan secara langsung, tidak terhambat oleh letak jauhnya. Kami memberikan masukan-masukan itu. Sementara ini hasil koordinasi awal kami dengan teman-teman di KPU itu ada penambahan hampir sekitar 50 TPS. Nah, ini untuk mengantisipasi dari berkurangnya TPS. Itu. Kemudian yang selanjutnya yang menjadi ini yang menjadi patut kita cermati bersama, dan informasi yang kami sampaikan kepada dalam hal sosialisasi ini juga jumlah DPT yang ada di TPS tersebut. Logikanya begini, di dalam undang-undang itu diatur bahwa DPT maksimal dalam satu TPS itu tidak lebih dari 800 orang. Itu DPT. Tidak lebih dari 800 orang. Namun bisa menjadi kajian bersama kita begini. Ketika dalam satu TPS DPT-nya itu katakanlah tidak 800, tetapi 600 orang. 600 orang. Bisa kita hitung begini. Satu orang katakanlah menggunakan hak pilihnya selama dia mulai proses mendaftar 1 menit saja. Berarti kalau ada 600 orang berarti ada 600 menit. Dibagi 60 menit itu ada 10 jam. Sedangkan pelaksanaan coblosan itu hanya mulai jam 7 pagi sampai jam 1. Nah, logis enggak ini? Berarti ada, kalau memang ada sementara nuansa yang loh, kan nanti ada pemilih yang tidak datang. Loh, persoalannya bukan masalah tidak datang. Kalau datang semua, berarti ada hak konstitusi warga yang sengaja terabaikan karena terbatasnya waktu itu. Nah, ini patut yang menjadi kita cermati bersama ini. Bapak Ibu juga bisa memberikan masukan ini juga nanti kepada teman-teman penyelenggara di tingkat KPPS atau apapun lah. Kalau TPS itu ada, sementara ini laporan dari teman-teman di Panwas itu ada salah satu TPS yang sekitar 700 sekian. Jelas itu tidak bisa dilakukan kalau mereka datang semua. Indikasinya adalah datang semua. Kita tidak melihat apakah nanti yang datang cuma 50%. Loh, kita kan tidak boleh melihat itu. Kalau pas katakanlah Bapak Ibunya pas saat itu luang, datang semua, kemudian hak konstitusinya tidak tersalurkan, bagaimana? Nah, makanya kami pastikan juga pada teman-teman di Panwas untuk memberi masukan ini untuk dikoordinasikan dengan teman-teman di PPS. Nah, logikanya seperti itu. Justru itulah yang nanti partisipasi pemilih itu bisa menjadi rendah karena itu. Kemudian juga letak jauhnya yang tadi yang sudah saya sampaikan itu. Sehingga tidak bisa ketika seseorang ini harus memilih di tempat A alamatnya, kemudian dia harus memilih 1 kilo dari ini. Loh,
Jauh loh 1 kilo itu kalau jalan. Ya kalau itu satu desa bisa lah ya boncengan dengan siapa-siapa. Persoalannya kalau sampai lain desa bagaimana? Nah ini yang menjadi pencermatan kita. Jadi Panwaslu itu tidak hanya mengawasi itu, tapi mengawasi proses penyelenggaraan ini. Tidak yang kita kedepankan tidak hanya hasil aja, tetapi proses ini juga bagian dari pengawasan kami. Kami memberi masukan kepada teman-teman KPU terkait dengan penyelenggaraan ini. Kemudian bagaimana untuk teman-teman yang ada di rumah sakit misalnya, kan mereka pun juga ingin menentukan siapa sing dadi bupati. Mereka juga ingin. Ya kalau memang orang yang ketika dia tidak mempermasalahkan apa-apa, tetapi ketika satu orang dia juga penggiat politik misalnya, ketika hak pilihnya ini tidak tersalurkan, ini tidak karu-karuan ini. Satu orang bisa, waduh ngomong gak karu-karuan ini. Nah inilah makanya ketika satu orang aja tidak terdata, lo itu pidana persoalannya itu. Dan ini kita pastikan itu di sini. Dan teman-teman kami mengawasi proses pendataan ini, itu kita pastikan bahwa hak konstitusi warga juga terdaftar dan nanti harus tersalurkan dalam pemilu itu. Nah, saya juga mendorong juga Bapak Ibu sekalian ketika di wilayah masing-masing juga memberikan masukan-masukan kepada teman-teman Panwas kami. Saya juga tidak menutup mata, kadang teman-teman Panwas itu kan namanya pengawas. Siapa sih yang mau diawasi? Siapapun orangnya nggak maulah diawasi. Kadang teman-teman Panwas itu koyok-koyoknya polisi, tapi karena saking semangatnya ngalah-ngalahin polisi, ngedeni ngalah-ngalahin polisi, keren luwe keren untuk polisi. Pada posisi itu kami menyadari keterbatasan kami, bahwa kami juga menyadari teman-teman Panwas ini bangga akan korpsnya sebagai pengawas. Nah, ini mohon diberi masukan kepada teman-teman kami, organ kami di tingkat kecamatan sampai pada desa. Mohon menjadi kajian bersama, mohon menjadi diskusi kalau teman-teman kami ini mungkin salah perilaku, itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk saling mengingatkan terhadap petugas-petugas penyelenggara pemilu. Dan saya pastikan juga, saya dorong juga agar Bapak Ibu menggunakan hak konstitusinya itu tanpa ada beban. Biasanya kan begini, ada yang namanya satu daerah itu, saya tidak tahu motivasinya apa, sampai ada satu daerah itu memang dipasang spanduk sampai berbunyi begini, di sini menerima serangan wajar gitu. Lo kan aneh itu. Kenapa sih kita memilih harus kita diberi ditukar pilihan kita itu ditukar dengan sesuatu materi? Kenapa sih kita harus seperti itu? Kenapa harus kita gadekan suara kita dengan materi-materi itu? Mungkin itu hanya ya cukup untuk beli brambang atau beli rokok lah. Tetapi suara kita itu menentukan. Panjenengan semua pastikan bahwa suara panjenengan itu memilih orang-orang yang tepat. Bahwa yang sampean pilih ini memang layak untuk menjadi pemimpin. Layak ketika panjenengan pada saat kesusahan, orang itu layak untuk didodok malam-malam untuk sekedar pinjam mobilnya untuk mengantarkan orang sakit ke rumah sakit. Pastikan itu juga, bahwa itu memang layak orang itu menjadi pemimpin, itu aja. Jangan hanya karena suara ini hanya ditukar dengan 2 kilo sembako, uang 50.000, kaos, kan tidak layak dengan hak kita yang sedemikian berharganya itu.
Makanya kami memohon kepada panjenengan semua untuk bisa menggunakan hak pilihnya secara tepat, bijak, dan pas siapa yang harus Anda pilih. Selamat datang Pak KPU, Pak Khalid, monggo. Mohon maaf saya mendahului Pak Khalid. Nah, itu beberapa hal yang kami sampaikan pada posisi pengawas. Gunakan pilihan panjenengan secara tepat dan bijak. Jangan mau pilihan sampean itu hanya digadaikan hanya dengan materi-materi yang menurut saya itu hanya